kata penulis hafizahullah taala, al-ma'qidus sabi', simpul yang ketujuh, al-mubadaratu fi tahsilihi wa iktinami sinnis siba wasyababi. Ya, bersegera dalam mempelajarinya dan memaksimalkan ya usia kecil dan usia apa? Muda. Ya. Ini ada isyarat ya. Ketika dia belajar itu dia bersegera. Dan dia gunakan usianya. Mumpung dia masih muda, ya, itu dia gunakan waktu baik-baik. Yang sampai sudah tua baru mau belajar. Ya, terlambat nanti. Walaupun ada rincian di situ ya, akan diterangkan oleh beliau hafizahullah taala. Ya. Nah, jadi yang pertama di sini diingatkan masalah bersegera dalam menghasilkan apa? Ilmu itu. Ayat-ayat sini banyak ya, kalau kita lihat ayat-ayat yang umum yang sering kita dengarkan. Misalnya apa? Fastabiqul khairat. Ya, bersegeralah kalian kepada apa? Kebaikan-kebaikan. Wasabiqu ila magfiratin mir rabbikum. Ya, bersegeralah kalian kata Allah pada pengampunan Rabb kalian. Ada lagi ayat yang lain misalnya fafirru ila Allah. Berlarilah kalian kepada Allah. Bukan suruh berjalan tapi disuruh berlari. Jangan sampai luput. Ya. Dipahami ya? Nah, itu dari ayat-ayat ya dibawakan oleh para ulama dalam masalah ini. Bersegera dalam menghasilkan ilmu. Jangan ada kata oh nanti saya belajar, gitu kan? Sekarang sudah ada waktu belajar, nanti pekan depan saja, ya. Atau nanti bulan depan, ya. Habis usianya di situ, tidak belajar. Tapi mumpung masih terbuka, ya, ada guru yang mengajar misalnya, ada tempat untuk belajar, dia bisa belajar, dia gunakan waktu, ya. Dan dia gunakan hal-hal yang memudahkan oleh Allah untuk sampai ke situ, untuk sampai ke situ. Dipaham ya? Baik. Oke, ini dari prinsip simpul yang diingatkan di sini ya. Ya. Di sini beliau bawakan dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah taala, "Ma syabahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata." Ya. Kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "Ma syabahtu syabab." Aku tidak permisalkan masa muda itu illa bi syai'in, kecuali seperti sesuatu. Ya, seperti sesuatu kana fi kummi. Sesuatu itu berada di lenganku. Ya, di sakuku begitu ya. Lengan yang ada sambung ke saku. Itu ibarat dari apa? Masa muda. Dari masa apa? Muda. Coba antum lihat, ada barang misalnya antum taruh di lengan antum, barang itu bersambung ke mana? Ke saku. Misalnya apa itu kira-kira? Mungkin kayak selendang ya begitu ya. Kalau kita jalan, mungkin dia apa? Dia jatuh. Itu permisalan masa muda. Kalau tidak dijaga ini, dia akan apa? Jatuh, hilang. Fasaqata kata beliau rahimahullah taala. Ya. Dan di sini ada perkataan yang bagus juga dari Syekh. Kata beliau, wal ilmu fi sinni syabab asra'u ila nafsi wa aqwa ta'alluqan ya walusuqa. Ilmu itu di waktu muda itu lebih cepat masuk ke jiwa, ya, dan lebih kuat kaitannya, keterkaitannya dan meresapnya ilmu itu. Ini bahasa-bahasa ya dari Syekh. Jadi ilmu di waktu muda seperti itu caranya, gambarannya ya. Ketika dia belajar lebih cepat masuk ke jiwa, lebih kuat, ya, keterkaitannya dan meresapnya. Itu kalau orang belajar di waktu apa? Di waktu muda. Dipahami ya? Baik. Ya, setelah itu boleh bawakan sini perkataan lagi yang lain dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala.
Ini salah seorang tabi'in juga. Kata beliau, al-ilmu fis sigar kan naqshi fil hajar. Ya. Ilmu di waktu muda itu seperti mengukir di atas apa? Batu. Ya, ada batu kita ukir. Terserah apa yang kita mau ukir di situ, dia akan apa? Berbekas. Ya. Ada lagi ucapan ulama yang lain, kalau dia belajar di waktu tua seperti apa? Mengukir di atas, di atas air. Ya, diukir hilang lagi, diukir hilang lagi. Itu belajar di waktu tua. Tapi kalau di waktu muda, kayak tadi, kayak kita ukir di atas batu. Ya, itu tidak akan hilang itu. Dan itu kita rasakan ya. Antum belajar dulu di SD, SMP itu masih teringat sekarang itu. Ilmu-ilmu yang kita pelajari walaupun dia itu ilmu dunia. Kan begitu. Ya, walaupun kadang ada hal yang salah di situ. Tapi kita ingat terus sampai sekarang. Beda kalau dia belajar di waktu sudah berumur. Ya, kadang hari ini dia belajar, besok dia lupa. Sudah lupa. Dipahami ya? Nah, itu caranya. Jadi intinya di sini mumpung dia masih punya waktu, ya, apalagi kalau dia masih muda, ya, masih umur 20, 30 itu masih muda semua itu. Belum tua, ya. Dia gunakan waktu dalam belajar. Ya. Nabi kan ketika terima wahyu itu umur berapa? Nabi SAW. 40 tahun. Masih bisa. Kan begitu. Nanti akan diceritakan sebentar ya oleh beliau di akhir pembahasan. Baik. Jadi intinya kayak begitu dulu. Apalagi kalau dia seorang ayah ya, dia lihat anaknya ini punya potensi, dia bisa belajar. Nah, diarahkan baik-baik anaknya untuk belajar agama. Jangan sia-siakan. Apalagi kalau anak itu misalnya, ya, dia bisa mudah belajar kepada guru yang bagus, diarahkan. Ya, walaupun dia tidak bisa mengajar ini ayahnya, dia gunakan, diarahkan anak-anaknya itu kepada tempat yang bagus untuk belajar. Kalau dia tidak bisa ajar sendiri, dia carikan guru yang bisa apa? Mengajarinya. Itu untuk kebaikan si anak dan juga sebagai amal jariah juga nanti untuk si ayahnya atau ibunya kan, orang tuanya nanti. Ya, dipahami ya? Itu diingatkan ya di sini. Dari simpul-simpul ikatan-ikatan prinsip dalam ilmu ini. Ya. Baik. Ya, di sini beliau ingin perbandingkan ya kepada kita. Ya, kenapa sekarang mungkin beda orang belajar di masa muda dengan belajar di masa apa? Di masa tua. Nah, beliau terangkan sini 3 sebab. Kenapa orang tua itu susah belajar? Susah apa? Belajarnya. Ya. Yang pertama itu ya, karena kathurat syawagiluhu, sudah banyak kesibukannya. Sudah banyak apa? Kesibukannya. Yang kedua, azumat ya qawati'uhu, sudah besar hal-hal yang memutuskan dari ilmu itu. Ya. Banyak hal-hal yang bisa memutus dari apa? Dari ilmu. Nah, dipahami ya? Yang ketiga, ya, ma'adha'fil jismi wa wahanil quwa, bersama dengan apa? Lemahnya badan dan semakin apa? Turunnya kekuatan. Turunnya apa? Kekuatan. Ini 3 sebab kenapa orang tua itu memang susah belajar. Ya, pertama banyak kesibukan, sudah banyak yang diurus kan? Ya, dia urus dirinya, urus keluarganya. Baik kalau sudah punya cucu misalnya, kadang dia urus juga cucunya. Ya, sudah banyak kesibukan. Belum lagi usahanya misalnya, harus punya usaha. Ya, kadang ya. Kalau dia mungkin pegawai, mungkin ada lagi usaha yang lain di situ pekerjaannya. Tapi yang jelas dia sudah banyak kerjaan di situ selain ilmu. Kan begitu. Ya. Yang kedua, besar hal-hal yang memutus ilmu itu banyak sekali. Ya, hal-hal yang memutus dari ilmu banyak sekali. Itu biasanya kalau orang tua ya. Ditambah tadi yang ketiga, ya, bersama dengan lemahnya apa? Badan dan semakin menurunnya apa? Kekuatan. Ya, dalam menelaah mungkin mencerna dan seterusnya.
Ya. Di akhir dari prinsip ini beliau ingatkan di sini. Kata beliau, jangan sampai dipahami dari apa yang sudah lewat. Ya, orang tua itu tidak bisa belajar. Ya, tetap masih bisa belajar. Kenapa? Karena para sahabat itu mereka masuk Islam, kenal dakwah ketika sudah apa? Sudah tua. Itu para sahabat ya. Ya. Disebutkan oleh para ulama itu mereka kebanyakannya kenal dakwah itu umur 40-an, 50-an. Itu kebanyakan para sahabat. Ada juga anak-anak sahabat yang masih muda-muda ketika itu, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik. Itu ada juga yang masih kecil kenal dakwah memang. Tapi kebanyakan mereka itu apa? Kenal dakwah sudah tua. Sudah tua ya. Tapi masih bisa belajar. Masih bisa apa? Belajar. Caranya bagaimana? Ya. Kalau dia bisa atur itu, dia bisa perkecil dari kesibukannya, dari hal-hal yang memutus dari ilmu, itu bisa nanti dia belajar seperti para sahabat. Seperti para sahabat. Dipahami ya? Baik. Walaupun tidak bisa kita lepas ya dari hal-hal tadi itu, dunia itu hal yang tidak bisa kita lepas. Minimal kita perkecil. Ya, kita apa? Perkecil dan kita bisa luangkan waktu kita untuk bisa belajar, untuk bisa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan memang orang tua seperti tadi ya, karena banyak kesibukan, ya, banyak hal-hal yang memutus dari ilmu dan banyak tanggungan. Banyak apa? Tanggungan. Nah, itu yang memang tiga perkara ini yang kadang bisa menghambat orang-orang tua itu bisa belajar. Tapi kalau dia perkecil tiga-tiga ini, ya, diperkecil kesibukannya, ya, kemudian diperkecil dari hal-hal yang bisa memutus, yang menghalangi dari dia belajar, dan dia bisa perkecil dari tanggungannya, itu pasti dia bisa belajar. Seperti para sahabat yang di masa dahulu kala juga seperti itu caranya. Kenal dakwah, masuk Islam ketika sudah apa? Sudah tua. Dipahami ya? Baik. Bagian dari gambaran-gambaran global ya, dari simpul-simpul di prinsip yang ketujuh ini. Ya, dia gunakan, dia bersegera dalam mempelajari ilmu, ya, dan dia gunakan waktu muda kalau dia masih muda ya. Dan apa kalau dia sudah tua juga tidak ada di situ penghalang, tetapi ada jalan yang lain yang dia bisa gunakan untuk apa? Bisa mempelajari ilmu dengan syarat tadi itu. Ya, dia kurangi kesibukan, dia kurangi hal-hal yang bisa memutus dari ilmu, dan yang ketiga dia kurangi dari apa tanggungan yang dia bisa apa? Tanggung. Kalau dia bisa seperti itu maka dia bisa seperti para sahabat insyaallah taala atau para salaf setelahnya yang belajar ya di waktu tua, di waktu ketika sudah apa? Sudah berumur. Baik. Ini dulu dua prinsip ya, insyaallah taala cukup. Jadi tidak ada alasannya untuk tidak belajar. Sahabat saja itu mereka sudah tua bahasa belajar, apalagi antum masih muda. Sekarang kan orang banyak sekali alasannya. Ya, kalau ditanya kenapa tidak pergi talim, saya sibuk masih urus pekerjaan misalnya. Sahabat juga ada pekerjaannya, mereka pedagang, tapi dia bisa atur waktu. Bisa atur apa? Waktu. Mana waktu belajar, mana waktu bekerja, itu bisa diatur. Jangan sampai dunia itu menghalangi kita dari apa? Dari mencari akhirat. Baik, dipahami ya? Baik, kita istirahat dulu ya, insyaallah taala nanti kita sambung setelah break sejenak ya, insyaallah taala. Sekitar 10 menit. Baik. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.